kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus meninjau langsung manajemen transportasi dan pemondokan dalam pelaksanaan ibadah haji 2024. DPR RI mendorong Kemenak untuk mengimplementasikan pelayanan transportasi ramah lansia secara optimal. Wakil Ketua DPR RI Lodwig Paulus meninjau langsung manajemen transportasi dan pemondokan dalam pelaksanaan ibadah haji 2024. Dalam kesempatan ini, ia mendorong Kemenak untuk mengimplementasikan pelayanan transportasi ramah lansia secara optimal. Wakil Ketua DPR RI Lodwig menegaskan, salah satu tantangan utama pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah aspek transportasi. Dengan adanya kebijakan baru mengenai murur di Musdalifah, diharapkan transportasi untuk jemaah lansia dapat berjalan lebih lancar. Di sisi lain, ia menyarankan Kementerian Agama segera memiliki perhitungan matang terkait pemondokan jika ada skema menginap di Musdalifah. Nggak ada kebijakan murur, waktu kebijakan baru ini diberlakukan karena ada dampak ikutan. Bagaimana titik drop di Mina? Siapa yang mengantar para lansia, ini kan lansia nih, lansia itu ke maktab masing-masing. Termasuk bagaimana kendaraan itu harus keluar untuk segera melaksanakan tugas yang lain. Kedua juga tentang bagaimana nilai ekonomi lain, katakan konstruksi. Apakah nanti kita buka pemondokan? Nah, bagaimana kalau umpamanya mereka sini nginep di mana? Kalau kita siapkan tentunya dengan perhitungan tertentu ya. Selain aspek operasional, Lodwig turut menegaskan potensi ekonomi Indonesia dari pelaksanaan ibadah haji. Dengan jumlah jamaah mencapai 241.000 orang, musim haji otomatis memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, baik dari pengelolaan administrasi hingga sarana dan prasarana haji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Masih dari pelaksanaan haji, pemirsa, Tim Was Haji DPR RI mengkritisi keterlambatan transportasi yang akan membawa jemaah haji menuju Armuzna. Hal ini perlu segera diantisipasi mengingat terbatasnya waktu dan jumlah jemaah yang harus berpindah lokasi. Tim Was Haji DPR RI mengkritisi keterlambatan transportasi yang akan membawa jemaah haji menuju Armuzna. Hal ini perlu segera diantisipasi mengingat terbatasnya waktu dan jumlah jemaah yang harus berpindah lokasi. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra sekaligus Ketua Tim Was Haji DPR Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah harus berkonsentrasi penuh melayani jemaah jelang puncak haji. Saat melepas jemaah haji di salah satu pemondokan khusus jemaah haji Indonesia, Muhaimin menyayangkan masih ada keterlambatan mobil penjemput yang akan membawa para jemaah menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ini harus betul-betul menjadi perhatian kita semua. Puncak haji hari ini dimulai. Oleh karena itu, petugas waspada, siaga, dan saya menemukan fakta ini janjinya mobil jam 7, ada yang jam 6, sampai hari ini mobil satu pun belum ada yang hadir, yang datang. Karena itu penanganan transportasi harus betul-betul ditingkatkan, diperkuat lagi. Yang kedua, persiapan kesehatan, alhamdulillah saya cek pada sehat semua, makanan juga mereka puas. Sekarang tinggal yang paling pokok transportasi. Transportasi ini harus di-manage ulang dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Muhaimin mengingatkan para petugas haji untuk siaga membantu jemaah khususnya lansia. Alasannya karena di Arafah dan Mina berpotensi terjadi kepadatan jemaah yang sangat tinggi. Dengan mengoptimalkan layanan kepada jemaah, diharapkan proses menuju puncak haji dapat berjalan lancar. Dari Mekah, Arab Saudi, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Dengan kata lain, pemirsa, pembangunan bendungan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Komisi 5 DPR RI mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi prioritas dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Dengan kata lain, pembangunan bendungan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian.
Berkaitan dengan itu, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendorong Bendungan Merawi Kalimantan Barat dapat difungsikan kembali. Pasalnya, Bendungan Merawi merupakan satu-satunya waduk yang berada di Desa Semayang, Kalimantan Barat. Namun, kendala anggaran pendapatan dan belanja daerah menyebabkan salah satu bendungan terbesar di Indonesia ini tidak terawat dan terbengkalai. Beberapa jalur irigasi bahkan terputus dan rusak. Padahal, masyarakat desa sangat mengharapkan aliran air dari bendungan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Berdasarkan rencana awal pembangunan, Bendungan Merawi mampu mengaliri lahan sawah hingga lebih dari 1.000 hektar. Bendungan Merawi, Pak. Lokasinya cukup bagus, Pak. Potensinya bagus. Aliran sungainya juga sangat stabil airnya. Hanya memang ya karena ini APBD provinsi dulu dan tidak mungkin secara teknis tidak semampu kita dari pusat sini hingga bendungan ini bocor, Pak, sekarang. Sudah bocor sebocor-bocornya lah. Sehingga permukaan air di bendungan dengan di bawah bendungan sudah sama, Pak. Dan sayang sekali ini dalam kaitan ketahanan pangan, ini saya rasa bisa menjadi perhatian. Saya sudah diskusi dengan Kepala Balai sana, Pak, Sumber Daya Air Mas Pram, untuk bisa melihat ke sana bagaimana ini bisa kita ambil alih dari pusat. Perlu perhatian dan kerjasama pemerintah pusat hingga daerah untuk memaksimalkan potensi dari Bendungan Merawi. Revitalisasi Bendungan Merawi diharapkan dapat segera dilakukan untuk memajukan pertanian masyarakat daerah. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Ramai tagar All Eyes on Papua menggema di media sosial, menyusul aksi masyarakat adat suku Auyu di Bovendigul, Papua Selatan dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya yang menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Menanggapi hal itu, DPR meminta pemerintah segera menghentikan seluruh kebijakan pembantahan hutan, terutama di hutan adat Papua karena dapat merusak sumber kehidupan masyarakat adat. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, suku Auyu dan Moi dari Papua meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat mereka. Pemerintah harus berdiri di antara investor dan masyarakat adat dan mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam di Papua, sehingga tidak terkesan hanya sekedar melayani kepentingan pengusaha.
Simak informasi mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Ramai tagar All Eyes on Papua menggema di media sosial. Hal ini menyusul aksi masyarakat adat suku Awiyu di Bovendigul, Papua Selatan dan suku Moy di Sorong, Papua Barat Daya yang menggugat pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Suku Awiyu dan Moy dari Papua meminta Mahkamah Agung agar menjatuhkan putusan hukum dan membatalkan izin perusahaan sawit yang mengambil hutan tempat tinggal masyarakat adat mereka. Menanggapi hal itu, DPR meminta pemerintah segera menghentikan seluruh kebijakan pembabatan hutan, terutama di hutan adat Papua, karena dapat merusak sumber kehidupan masyarakat adat. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan yang berpihak pada kondisi hutan di Indonesia, terutama hutan adat Papua yang saat ini ditargetkan untuk dijadikan perkebunan sawit. Padahal di situ adalah tanah adat. Nah, ini menurut saya harus dievaluasi karena masyarakat adat itu diakui oleh negara. Dan kita harus, negara tentu harus melindungi gitu, apalagi yang dibabat, yang dikonversi atau yang dipakai itu adalah tanah di mana sumber pangan dari masyarakat adat itu. Oleh karena itu, ini menurut saya tidak hanya kasus ini. Jadi beberapa kasus yang lama itu juga harus, yang lain itu juga harus dilihat kembali supaya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Khawatirnya ini nanti juga akan lebih meledak gitu. Jadi harus lebih hati-hati gitu. Moratorium terkait pembabatan hutan harus segera dilakukan, mengingat banyak kehidupan masyarakat adat di sana bergantung pada hutan, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk terus melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi, termasuk pembabatan hutan. Berkaitan dengan kebijakan pemberian hak-hak baru yang dengan alasan untuk perluasan perkebunan kelapa sawit harus dihentikan. Dan kita sebagai warga masyarakat yang sadar akan pentingnya konservasi, pentingnya lingkungan hidup, kita harus mendukung kawan-kawan masyarakat di Papua untuk bagaimana agar hutan di Papua ini diselamatkan. Kita dorong bersama agar negara melakukan moratorium terhadap penebangan hutan. Karena kita sadar betul bahwa hutan yang ada di Indonesia itu menjadi paru-paru dunia. Sengketa lahan di Papua ini jadi pelajaran untuk ke depan agar pemerintah hendaknya bertindak sebagai fasilitator. Pemerintah harus berdiri di antara investor dan masyarakat adat dan mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam di Papua, sehingga tidak terkesan hanya sekedar melayani kepentingan pengusaha. Kalau kita lihat ya kan, apa yang disampaikan oleh suku Ayi terhadap respon ya, terhadap program alih fungsi lahan dari perkebunan yang selama ini adalah merupakan tanah ulayat yang mereka sudah hidup ratusan tahun di situ dan sudah banyak bermanfaat terhadap kehidupan mereka. Tentu ini pemerintah memberikan catatan khusus terhadap aspirasi masyarakat ini. Jangan sampai nanti yang selama ini sudah merupakan bagian dari kehidupan mereka, lalu datang suatu program yang menurut mereka ini adalah merupakan program yang memberikan dampak yang kurang terhadap kearifan lokal mereka. Tentunya ini perlu dikaji ulang lagi oleh pemerintah. Saya pikir ini sebuah solusi ya bagi pemerintah. Dia harus melakukan pengkajian secara komprehensif dampak dari alih fungsi lahan ini. Rencana pembangunan Papua ke depan harus melibatkan masyarakat adat, terutama kepala-kepala suku. Ini diperlukan untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif terhadap penghidupan masyarakat adat Papua. Terkait gugatan suku Awiyu dan suku Moy yang saat ini telah sampai di tahap kasasi di MA, DPR RI berharap prosesnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. DPR juga menekankan agar hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Menjelang puncak ibadah haji, persiapan terus dilakukan pemerintah dalam pelayanan terkait dengan jemaah haji. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, Tim Was Haji DPR terus berkomunikasi dengan Kemenak terkait hal apa saja yang perlu diperbaiki demi kelancaran ibadah para jemaah haji. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Sigit Rilo Pambudi dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di sekitaran Masjidil Haram di kota Mekah, Arab Saudi, di mana di waktu sini saat lagi akan berlangsung kegiatan sholat Jumat. Di Masjidil Haram sendiri kepadatan jemaah sudah berangsur-angsur mulai berkurang karena sebagian besar jamaah haji, terutama umat muslim dari seluruh dunia telah berbondong-bondong bergerak meninggalkan kota Mekah untuk menuju ke Arafah untuk menjalankan ibadah wukuf dan juga mabit di Muzdalifah dan juga Mina. Terkait hal ini, pelayanan terhadap jemaah haji asal Indonesia dalam melakukan ibadah wukuf di Arafah dan juga mabit di Muzdalifah dan juga Mina, tim pengawas haji DPR RI kemarin telah melakukan sidak atau pengawasan langsung ke lokasi tenda-tenda yang dipersiapkan untuk jemaah haji Indonesia saat akan melakukan ibadah wukuf di Arafah. Dan di sini tim pengawas haji DPR RI menemukan beberapa catatan juga terkait dengan luas dari tenda itu sendiri yang mungkin tidak terlalu luas dan juga menyoroti terkait dengan kasur atau tempat tidur yang digunakan oleh jemaah haji Indonesia yang nantinya akan berada di Arafah terlalu sempit. Saat ini juga Timas sudah menyampaikan kepada Kemenak untuk segera melakukan antisipasi terkait dengan kenyamanan bagaimana para jemaah haji Indonesia ini akan melangsungkan ibadah di wukuf. Selain itu juga di Muzdalifah dan juga Mina, tim Was Haji DPR RI juga mengecek kesiapan terkait dengan toilet, prasarana umum atau pendukung lainnya, bagaimana agar pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia ini dapat berjalan dengan optimal. Dari kunjungan tersebut, tim Was Haji DPR RI sudah langsung melakukan komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Kemenak untuk melakukan upaya-upaya bagaimana kendala-kendala yang dihadapi di Arafah, di Muzdalifah dan juga di Mina nantinya dapat diantisipasi dengan baik oleh para petugas haji yang saat ini bertugas di sana. Dan dapat kami laporkan juga di hari ini, tadi pagi Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI yang juga merupakan wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar juga melepas jemaah haji dari Indonesia untuk sebelum berangkat menuju ke Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Dalam kunjungan ini, Muhaimin memastikan bagaimana kondisi kesehatan dari para jemaah haji, kondisi terkait dengan para lansia dan juga bagaimana layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenak kepada mereka apakah sudah maksimal atau masih ada perlu perbaikan. Dan dalam kunjungan Ketua Tim Was Haji DPR RI ini juga terdapat beberapa catatan di mana salah satunya adalah terkait dengan transportasi, di mana Muhaimin menyoroti penjemputan bus untuk melepas ke Mina ini juga mengalami keterlambatan sehingga perlu adanya upaya-upaya atau antisipasi agar kendala keterlambatan yang dialami oleh jemaah haji Indonesia ini tidak terulang sehingga mobilisasi jemaah dari Mekah menuju Arafah, Mina dan juga Muzdalifah dapat berjalan dengan maksimal sehingga para jemaah haji juga
dapat melaksanakan ibadah dengan aman dan juga nyaman. Mungkin terkait dengan Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI ini juga menyampaikan bahwa beberapa catatan di mana terkait dengan makanan dan juga layanan kesehatan di pemondokan-pemondokan atau tempat istirahatnya para jemaah haji nanti di Mina juga diharapkan dapat berjalan maksimal, tidak ada lagi keterlambatan dalam suplai makanan ataupun penanganan jika ada jemaah haji yang sakit, terutama untuk lansia dan juga disabilitas. Demikian yang dapat kami laporkan dari Mekah, Arab Saudi. Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Nazia dan pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu DPR cecar Kepala BSSN soal Sirekap saat pemilu hingga judi online. Kita lihat beritanya di sini pemirsa, di mana DPR RI menyoroti Sirekap yang sempat bermasalah saat pemilu 2024 lalu. Terkait hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Andi Najmi Faryadi mempertanyakan kendala apa yang dialami oleh Badan Cyber dan Sandi Negara sehingga permasalahan Sirekap pada saat pemilu 2024 dapat teratasi ke depannya. Sebagai badan yang berkoordinasi langsung ke Presiden, BSSN diharapkan dapat mengkoordinasikan beberapa tupoksi yang saling beririsan terkait pengamanan cyber. Menanggapi ini,
Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian menyebutkan bahwa segi keandalan Sirekap merupakan wewenang dari pemilik aplikasi, yakni KPU dan developernya. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu anggaran BP2MI kecil. Neti nilai pemerintah belum serius lindungi PMI. Di sini anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prastiani menyebut pemerintah belum serius dalam melindungi pekerja migran Indonesia. Dan sebagai informasi pemirsa, sepanjang tahun 2023 ada 274.000 lebih PMI yang ditempatkan di luar negeri. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan ujung tombak untuk melindungi PMI yang menjadi penyumbang devisa negara yang tidak bisa diremehkan jumlahnya. Dan anggaran yang kecil membuat BP2MI sulit untuk bergerak dan tampaknya seperti macan yang tidak punya taring. Dan itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu DPR cecar Kepala BSSN soal Sirekap saat pemilu hingga judi online, serta anggaran BP2MI kecil. Dan Neti menilai pemerintah belum serius lindungi PMI. Saya Dedi Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, TVR Parlemen, referensi Indonesia.